Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Tasbiha Salwabila, absen 11 dari kelas 2A Manajemen Informatika, akan mempresentasikan penyelesaian dari soal ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Baik, langsung saja pada soal UTS nomor 1, terlihat topologi jaringannya adalah seperti berikut. Pada jaringan ini terdapat dua router, yaitu router 0 dan router 1. Lalu terdapat dua switch, yaitu switch 0 dan switch 1. Dan yang terakhir terdapat dua PC, yaitu PC 0 dan PC 1. Yang diharapkan bahwa PC 0 dapat terhubung dengan PC 1, begitu pula sebaliknya, melalui kedua router tersebut. Dapat dilihat pada konfigurasi IP pada PC 0, ini menunjukkan bahwa PC 0 ini mempunyai IP address sekian, yaitu 192.168.1.2, lalu mempunyai subnet max, yaitu 255.255.0, dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita juga dapat melihat konfigurasi IP pada PC 1, di mana IP address-nya adalah 192.168.2.2 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian pada router 0, jadi router 0 ini kan mempunyai dua jaringan, di mana jaringan gigabit Ethernet 0/0 ini merupakan jaringan yang mengarah pada PC 0, yang terhubung dengan PC 0, yaitu dapat dilihat di sini gigabit Ethernet 0/0 pada router 0 mempunyai IP configuration seperti berikut, yaitu IP address-nya adalah 192.168.1.1 dengan mempunyai subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Selain itu, untuk jaringan yang menghubungkan antar router yaitu router 0 dengan router 1, kita lihat di sini yaitu pada jaringan gigabit Ethernet 0/1, di mana router 0 ini mempunyai IP configuration seperti berikut, dengan IP address-nya 10.10.10.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu jika kita lihat dari sisi router 1, router 1 ini pun mempunyai dua jaringan, di mana jaringan yang gigabit Ethernet 0/0 ini mengarah pada PC 1, sedangkan gigabit Ethernet 0/1 ini mengarah pada router yang ke-0 ini. Gigabit Ethernet 0/0 ini menunjukkan IP configuration seperti berikut, di mana IP address-nya yaitu 192.168.2.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Sedangkan jaringan gigabit Ethernet 0/1 pada router 1 dengan IP configuration-nya adalah seperti berikut. IP address-nya adalah 10.10.10.2 dan subnet max-nya adalah 255.255.255 dan 0. Lalu selanjutnya yaitu melakukan routing statis. Semisal pada router 0 hendak terhubung dengan PC 1 yang ada di sini, maka dia akan melalui jaringan yang ada di sini, jaringan yang disimbolkan dengan garis putus-putus ini. Di mana IP di sininya ini yaitu 10
10, 10, 2, sesuai dengan yang ada di soal. Begitu pula sebaliknya, jika router 1 ini ingin terhubung dengan PC 0 yang ada di sini, maka dia juga harus melewati jaringan yang ada di sini, yaitu yang disimbolkan dengan garis-garis putus, di mana jaringan yang ada di sini mempunyai IP address 10, 10, 10, 1. Selanjutnya, yaitu kita harus melakukan ping PC 0 terhadap PC 1, begitu pula sebaliknya, PC 1 dengan PC 0 harus menghasilkan reply from dengan 0% loss. Hal itu menunjukkan bahwa PC tersebut dapat terhubung melalui router-router yang memang sudah ada. Baik, untuk soal UTS nomor 2, terlihat topologi jaringannya adalah seperti berikut, yaitu terdapat 3 router yang saling terhubung, yaitu router 0, router 1, dan router 2. Kemudian terdapat 3 switch, yaitu switch 0, switch 1, dan switch 2. Dan yang terakhir adalah terdapat 3 PC, yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2. Dengan harapan dari topologi jaringan ini adalah bahwa PC 0 dapat terhubung dengan PC 1, PC 2, begitu pula sebaliknya. Jadi, antar PC ini dapat saling terhubung dengan bantuan router-router yang memang sudah saling terhubung. Kemudian dapat dilihat konfigurasi IP pada PC 0, yaitu seperti berikut, bahwa PC 0 mempunyai IP address 192, 168, 10, dan 11. Ini 11 merupakan nomor absen saya di kelas, sehingga memang IP address dari PC menjadi seperti berikut. Kemudian PC 0 mempunyai subnet mask, yaitu 255, 255, 2550, dengan default gateway-nya yaitu 192, 168, 10, 1. Kemudian untuk IP configuration dari PC 1, yaitu dapat kita lihat dengan IP address-nya yaitu 192, 168, 20, 11, yang mempunyai subnet max-nya yaitu 255, 255, 2550, dan default gateway-nya yaitu 192, 168, 20, dan 1. Itu untuk PC 1, sedangkan untuk PC 2, IP configuration-nya adalah seperti berikut. IP address-nya yaitu 192, 168, 30, 11, subnet max-nya yaitu 255, 255, 2550, dan default gateway-nya yaitu 192, 168, 30, 1. Itu untuk IP configuration dari PC 2. Kemudian kita lihat pada router 0, pada routing statusnya, di sini terlihat dari network address, ini merupakan jalur yang harus dilalui. Jadi untuk yang depan ini merupakan destination-nya atau tujuannya mau kemana nih tujuannya. Nah, untuk yang di belakang ini merupakan gateway-nya atau gerbangnya atau pintu masuknya. Jadi dari router 0 ini mempunyai destinasi atau tujuan dengan IP address-nya yaitu 192.168.20.0/24 via atau dengan gateway yaitu 10, 10, 10, 2. Lalu selanjutnya yaitu destinasinya adalah 192.168.30.0/24 via atau dengan gateway yaitu 10, 10, 10, 2.
Itu untuk router 0, sedangkan router 1 di sini bisa kita lihat routing statistiknya, yaitu network address-nya. Destinasinya dari router 1 yaitu mempunyai IP address 192.168.10.0/24 dengan gateway 10.10.10.1. Lalu selanjutnya yaitu destinasinya adalah 192.168.30.0/24 dengan gateway atau dengan pintu masuknya yaitu IP-nya adalah 20.20.10.2. Dan yang terakhir adalah untuk router 3, routing statusnya adalah seperti berikut, yaitu network address, di mana destinasinya yaitu yang pertama adalah 192.168.10.0/24 dengan via 10.10.10.1. Selanjutnya yaitu 192.168.20.0/24 dengan gateway 20.20.10.1. Dan yang terakhir adalah 192.168.10.0/24 dengan gateway 20.20.10 dan 1. Lalu yang langkah terakhirnya yaitu untuk membuktikan bahwa antar PC ini dapat terhubung atau dapat saling terkoneksi, yaitu dengan melakukan ping antar PC. Yang pertama kita lakukan ping PC 0, yaitu kita lakukan ping, karena ini di PC 0, jadi kita harus melakukan ping terhadap PC 1 dan PC 2. Kita melakukan ping terhadap PC 1 dengan IP address-nya yaitu 192.168.20.11. Nah, jika sudah menunjukkan data seperti berikut, dengan reply from 192.168.20.11, bytes, time, lalu terdapat keterangan bahwa send paket send 4 atau yang dikirimkan itu adalah 4. Yang diterima yaitu 4, loss-nya adalah 0 atau 0% loss. Jadi memang sudah terkoneksi. Kemudian kita selanjutnya adalah melakukan ping PC 0 terhadap PC 2, yaitu ping dengan IP address 192.168.30.11. Kita enter. Hasilnya pun sama seperti yang pertama, yaitu package send 4, receive 4, loss 0. 0% loss. Itu berarti PC 0 sudah terhubung ke PC 1 dan PC 2. Selanjutnya kita buktikan dari PC 1 apakah terhubung dengan PC 0 dan PC 2. Berarti kita harus melakukan ping PC 1 terhadap PC 0 terlebih dahulu. Ping 192.168.10.11. Dan hasilnya pun sama, ini menunjukkan bahwa PC 1 terhubung dengan PC 0 setelah melakukan ping tersebut. Selanjutnya kita melakukan ping dari PC 1 ke PC 2, yaitu IP address dari PC 2 yaitu 192.168.30.11. Kita enter. Hasilnya pun sama. Ini menunjukkan bahwa PC 1 terhubung dengan PC 0 dan PC 2. Pembuktian terakhir yaitu kita harus membuktikan apakah PC 2 terhubung dengan PC 0 dan PC 1. Yang pertama kita lakukan ping terhadap PC 0 dengan IP address 192.168.10.11. Kita enter.
Hasilnya sama, 0% loss. Ini membuktikan bahwa PC2 memang sudah terhubung dengan PC0. Selanjutnya kita akan melakukan ping PC2 terhadap PC1. Dengan IP address PC1 yaitu 168.2011. Enter. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Ini menunjukkan bahwa PC2 sudah terhubung dengan PC0 dan PC1. Dari rangkaian pembuktian tadi, yaitu melakukan ping antar PC, ini menunjukkan bahwa antar PC sudah dapat terhubung melalui router-router yang sudah tersedia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.